menyalahgunakan wewenang dan korupsi. Tapi bagaimanapun melakukan korupsi itu pertempuran yang paling besar itu yang ada pada dirinya sendiri. Kami ini hanya mencoba ya memberitahu dengan cara mendidik, ya, dengan cara memberikan contoh dan sebagainya. Tapi kekuatan yang paling besar itu dirinya bergelut ya, dengan menjaga martabat atau bisa mengatur rasa. Jadi sederhana sebetulnya. Jadi kalau masyarakat itu lebih bisa mengatur dirinya seperti itu sebetulnya turunnya akan drastis kalau seseorang menyalahgunakan. Kita bisanya itu hanya mencoba berbuat sesuatu yang maksimal untuk menghindari seseorang itu lupa diri. Ya, ini dari kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya nilai tadi yang juga disampaikan Bapak Ketua, baik itu untuk KPK sendiri maupun Provinsi DIY juga meningkat makin baik, biarpun saya belum merasa puas dengan hasil 79,4 gitu ya. Kenapa nggak bisa 80, kenapa nggak bisa 81, 82 atau 83 misalnya gitu. Ini semua ya tadi itu problem seseorang itu memang Anda sendiri pun juga manusia juga bisa merasakan hal yang sama. Hanya pada posisi-posisi yang mungkin berbeda. Gitu. Tapi ruang-ruang perkelahian pada diri sendiri itu yang memang kalau saya campaign ya Anda semua yang ada di sini bagaimana bisa mengendalikan kemauan-kemauan yang kurang baik itu akan mewarnai dalam rasa Anda. Pikiran itu bisa, ya kan? Tapi bisa berbohong. Tapi kalau rasa, tidak mungkin akan berbohong. Pengendalian rasa itu bagi saya sangat penting bagi seseorang di dalam berproses. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Horizontal yang telah menyampaikan pengendalian diri dalam upaya pentingnya pendidikan anti korupsi. Baik, selanjutnya kami Baik, kawan-kawan media, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ketua KPK bagaimana upaya dan harapan ke depan untuk menguatkan upaya kolektif, upaya gotong royong dalam pemberantasan korupsi sebagaimana tema Akademia tahun ini, satukan aksi basmi korupsi. Terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari rekan-rekan semua yang sudah berkenan memberikan kontribusi publikasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KPK selama di Yogyakarta ini. Kemudian sebenarnya sudah banyak hal yang saya sampaikan pada saat tadi sambutan, tapi intinya kembali kepada tema Akademia 2025, yaitu satukan aksi basmi korupsi. Tema ini bermakna bahwa kami ingin bahwa urusan pemberantasan korupsi itu memang menjadi tanggung jawab KPK, tanggung jawab juga KPK. Tapi setidaknya semua pihak, semua lapisan, semua masyarakat juga punya peran. Ya, ada tanggung jawab, kemudian ada peran, ada kontribusi keikutsertaan sekecil apapun. Misalkan memberikan informasi, ya, kemudian tidak melakukan,
atau setidaknya kontribusi terhadap lingkungan kerjanya masing-masing, keluarganya, dan lain-lain. Ini adalah forum atau kegiatan yang dilakukan di Yogyakarta, tetapi saya berharap bahwa kegiatan yang di Yogyakarta ini auranya menerobos semua provinsi, kabupaten, kota yang ada di Republik Indonesia. Semua merasakan, semua merayakan, dan itu bisa kami sampaikan bahwa banyak kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah yang juga melakukan kegiatan. Ada yang sudah di awal, ada yang di hari hanya ini bersamaan, ada juga yang pasca tanggal 9. Artinya semua merespon kegiatan ini. Harapan saya berikutnya dengan pelaksanaan kegiatan ini, dengan beberapa pencanangan atau launching, itu semakin mendalami, semakin bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sekali lagi di kementerian, lembaga, ya, kemudian di pemerintah daerah. Semuanya terlibat, masyarakat juga semua terlibat. Harapan kami tadi sudah disampaikan skor daripada survei penilaian integritas adalah skornya 72, lebih tinggi 0, sekian, 0,8 atau 0,9 dari tahun sebelumnya. Tentu ya angka ini adalah angka rata-rata ya secara nasional. Tapi kalau didalami angka itu ada beberapa kementerian lembaga pemerintah yang kemudian angkanya mendekati 80, bahkan sudah di atas 80. Tetapi sebaliknya ada juga yang angkanya di bawah 70. Ya, ini menjadi perhatian khususnya kepada Kedeputian Pencegahan, kemudian Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Kedeputian apa yang dilakukan oleh KPK adalah evidence based teori daripada teori sosiologi, namanya teori pengendalian sosial. Jadi di dalam teori pengendalian sosial itu ada dua metode untuk pencegahan maupun penindakan korupsi. Metode eksternal itu adalah hukum. Metode internal adalah internalisasi, yang disampaikan Ngastol dalam tadi adalah among rosok untuk tolak anti politik uang. Mohon izin saya dari Bawaslu, mohon izin mewakili pimpinan sekaligus melaporkan untuk ke depan kami usul, karena politik the matter of corruption itu adalah politik uang, kami harapkan untuk ke depannya Bawaslu juga diberikan penghargaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang aja, sudah saya pikirkan. Amin. Ya, sudah ada beberapa lembaga yang tadi saya melihat. Ya, ini kan juga bagian daripada analisa dan evaluasi yang saya lakukan. Ya, ini kan merupakan kegiatan yang pertama. Tentu ada beberapa kelemahan, kekurangan dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan untuk di 2026 nantinya bisa lebih baik lagi dari yang 2025. Oke, terima kasih Pak Rimurti. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ketua, izin saya Giri dari TVRI Pak. Ya. Angka 72 tadi itu artinya apa Pak? Apakah kesadaran anti korupsi di Indonesia sudah membaik atau sebaliknya, atau seperti apa? Ya. Ya, jadi intinya ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama pastinya yang sudah baik. Kemudian kategori rentan dan kategori yang ketiga adalah waspada.
Nah, ini masuk dalam kategori rentan, gitu. Sekali lagi, angka ini adalah average dari angka nasional, gitu. Tapi kalau didalami, ya masing-masing kementerian, lembaga, gitu, itu nanti bisa kelihatan, gitu. Dan itu bisa dilihat browsing langsung, ya, angkanya seperti apa. Silahkan didalami. Nah, dengan kondisi angka rata-rata tersebut, ya, menggambarkan bahwa perilaku itu masih ada di beberapa tempat. Tapi beberapa yang sudah bagus, yang sudah baik, ya pastinya itu tidak ada. Itu yang kemudian harus dijaga. Yang kurang, yang rentan harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang waspada paling tidak bergeser menjadi rentan, atau kalau bisa justru melompat menjadi yang baik. Ya, saya yakin kemampuan dari masing-masing kementerian lembaga pemerintah daerah ada, tinggal kemauan. Gitu. Istilahnya itu, kalau bahasa saya dulu pada saat saya bertugas di tempat lain, hijaukan SPI dari yang kuning atau dari yang merah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi kawan-kawan bisa melihat di website jaga.id, bisa melihat lebih detail per instansi ataupun per pemerintah daerah, lihat ruang-ruang yang masih rawan korupsi apa saja. Silakan Mbak Satya. Selamat siang Pak, saya Tasya dari Void. Izin Pak mau tanya, hari kan kemarin waktu di Jakarta Pak Setio sempat ngomong mengundang Presiden Prabowo, tapi hari ini kan berhalangan hadir karena ke luar negeri. Nah itu pertanyaannya, apakah ada pesan khusus yang disampaikan ke Pak Setio mungkin atau ke KPK secara kelembagaan dari dari Pak Prabowo? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Setio sempat menyinggung soal akal-akalan untuk perbaikan SPI, untuk SPI supaya dapat nilai yang lebih bagus itu. Nah itu kalau boleh disebutin tuh daerahnya di sekitar mana sih Pak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan dibilangnya ada tools yang dipakai KPK juga. Toolsnya tuh sebenarnya kayak gimana? Kok bisa tahu tiba-tiba itu dikumpulin orangnya dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Pak Setio sebagai ketua KPK melihat ini kan untuk menilai integritas, tapi ternyata dicurangin juga. Emang kita tuh udah sekorup itu apa Pak? Atau gimana sih Pak? Itu aja, terima kasih. Ya. Baik, dari yang pertama ya, saya sampaikan bahwa Bapak Presiden memang hari ini tidak hadir. Tapi suasana dalam pelaksanaan ini kami merasakan kehadiran beliau dari mulai awal. Karena dari mulai awal pun kami sudah pamitan, kami sudah menjelaskan rundown kegiatan yang tanggal 6, 7, 8, 9. Tapi karena memang sudah ada jadwal kenegaraan yang sudah di-prepare, sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya, sehingga kegiatan ini beliau tidak bisa hadir. Namun setidaknya ya, ketidakhadiran beliau juga terwakili oleh beberapa menteri, kemudian kepala lembaga yang berkenan hadir. Itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah itu terhadap kegiatan yang dilakukan KPK cukup besar, cukup luar biasa. Ya, saya yakin ya pesan yang disampaikan istilahnya adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap harus dilaksanakan, dan itu sejalan dengan apa yang sering beliau sampaikan pada beberapa event dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga kembali kepada cita beliau. Gitu. Kemudian urusan SPI, ya SPI ini yang pertama tadi ya ternyata masih ada daerah yang kemudian mengkondisikan atau akal-akalan ya mungkin niat itu didasari karena adanya sebuah kekhawatiran, karena mungkin ada hal yang ditutupi sehingga kemudian dia berusaha untuk mengkondisikan. Saya tidak akan saya sebutkan daerahnya, mohon maaf ya, itu hanya untuk konsumsi kami saja, tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu. Nah, kenapa itu bisa ketahuan? Yang saya sebut ada tools. Ya, sebenarnya toolsnya gampang saja, gitu. SPI itu ya audiensinya bukan hanya orang-orang tertentu, kurang lebih ada sekitar 3. Yang pertama adalah pegawai itu sendiri, kemudian ada ahli ekspor, kemudian ada kelompok ya ekspor bagian sebenarnya eksternal juga. Ya. Termasuk kami lakukan audiens itu ada salah satunya
atau respondennya adalah para purnawirawan, mantan pegawai di situ, gitu. Jadi kami cari datanya apa semua, kemudian termasuk juga aparat penegak hukum, ya termasuk juga para auditor pemeriksa. Nah, dari situ bukan hanya sekedar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari, gitu. Nah, dari situlah kemudian ketahuan ya mana-mana yang nggak sesuai, gitu, antara kenyataan dokumen yang diperiksa dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, setelah itu pastinya dilakukan pendalaman, ya, ada uji petik, ada mendatangi ke lokasi, dan mulailah muncul kami dapatkan informasi bahwa itu dilakukan secara seragam, ya, dikompulir. Nanti saya sebutkan tadi pertanyaan ini, jawabannya ini, sehingga kelihatan semuanya kok jawabannya rata. Misalkan kalau kita menjawab sebuah pertanyaan itu kelihatan, ini kok jawabannya semua B nih, sekian ratus atau sekian puluh responden jawabannya semua sama. Jadi saya yakin sebenarnya tidak pakai tool pun juga bisa, tapi kami juga sedikit banyak ada yang bisa mempercepat proses itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KPK sudah go digitalisasi, ya, agak lebih canggih lagi dengan memanfaatkan artificial intelligence atau akal imitasi, mungkin akan lebih mudah lagi hal seperti itu diketahui secara cepat. Gitu. Ada yang ketinggalan? Yang ini maksudnya melihatnya gimana sih itu integritas ya. atau survei itu aja diakalin gitu? Iya, jadi gini, sebenarnya saya yakin masih banyak orang yang memiliki integritas, tapi kadang-kala lingkungan lah yang membuat kemudian dia tersingkirkan, dia terpinggirkan, gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya harap bahwa ya pegawai, ASN, masyarakat berani. Makanya kemudian salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPK punya e-learning, ada kurang lebih sekitar 5.854.000 ASN yang nanti satu demi satu ya akan dilakukan pembelajaran terhadap perilaku anti korupsi secara e-learning. Nah, dengan kondisi seperti itu diharapkan yang mungkin integritasnya kurang ya menjadi lebih baik. Terus kita libatkan juga paksi, gitu, penyuluh anti korupsi. Bahkan tadi sudah beberapa mendapatkan sebuah penghargaan, award, dan lain-lain. Nah, tadi keinginan saya, paksi itu, penyuluh itu bukan dari bawah ke atas, tapi terbalik, ya, tantangannya seperti itu. Ya, mungkin pejabat-pejabat di eselon 2, eselon 1, justru menjadi penyuluh, sehingga tanggung jawab moralnya lebih tinggi. Oke? Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, apa? Lanjut. Dari antara Pak, yang tadi soal Kemenpan RB, seberapa penting sih wilayah bebas korupsi tadi, WBK terus WBM bagi KPK? Terus kedua masih soal Kemenpan RB juga, dengan rencana sebelumnya kedeputian intelijen itu apakah nanti bakal dibahas juga dengan Kemenpan RB? Karena kan yang mengatur SOTK ya. Ya, oke, baik. Tadi saya sebutkan dalam sambutan saya tentang BPK, WBPM, zona integritas dan lain-lain. Ya, ini kan adalah sebuah program kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Gitu. Ada kewajiban dari masing-masing kementerian lembaga, bahkan pemerintah daerah. Bahkan untuk urusan pelayanan publik pun harus dilaporkan. Ya, termasuk juga kalau nggak salah ada laporan ke pihak ombudsman. Nah, ini sebetulnya juga salah satu ukuran tentang birokrasi. Apakah sudah ada reformasi? Kemudian dikaitkan dengan BPK, ya, kemudian BPPM, bersih, layani, dan lain-lain. Semuanya ini menunjukkan bahwa ini masih perlu dilakukan. Ya, sekali lagi simbol, tapi simbol yang tertulis yang ada di beberapa tempat ya untuk menggugah dan mengingatkan. Ya, saya berharap bahwa simbol ini suatu saat nanti nggak perlu lagi. Suatu saat gitu ya, bahkan saya juga berharap bahwa Akordia ini suatu saat juga hanya kita lakukan secara sektoral aja, manakala ya segala sesuatunya sudah baik, dan saya yakin secara optimis ada saatnya nanti menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya lagi dari soal apa? Oh, kedeputian. Ya, itu sebenarnya tidak ada pembentukan, saya hanya membuat sebuah nomenklatur yang baru saja gitu, sehingga tadi tidak merepotkan Kementerian Pan-RB untuk penyusunan SOTK-nya KPK. Gitu. Ya, ini hanya untuk penamaan saja. Oke, pribadi.
Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman media yang selalu dalam satu aksi basmi korupsi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Apa?